Pengertian pendekatan konseling psikoanalisis. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Dan yang kedua, sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan ketiga, sebagai teori kepribadian. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Tokoh dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan, biologis, dan insting. Insting yang bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individual dan manusia berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1939 adalah proses pendekatan psikoanalisa. Teori Freud sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional pribadinya dan pengalaman selama menangani pasiennya. Metode terapi Sigmund Freud disebut psikoanalisis. Sejak teori terapinya menjadi dikenal dan digunakan oleh orang lain, idenya terus dikembangkan dan dimodifikasikan oleh para penulis dan praktisi psikoanalisa lainnya. Sumbangan utama dari ide Freud yang bersejarah adalah: yang pertama, kehidupan mental individu bisa dipahami. Yang kedua, tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Dan yang ketiga, perkembangan pada masa dini kanak-kanak berpengaruh pada masa dewasa. Dan yang keempat, psikoanalisa menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk mengetahui kecemasan. Dan yang terakhir, psikoanalisa memberikan cara-cara mencari keterangan melalui analisis mimpi. Konsep dasar pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya. Yang kedua, dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan interpsikis. Pandangan tentang kepribadian: A. Kesadaran, B. Ambang sadar, dan C. Ketidaksadaran. Struktur kepribadian. Kepribadian manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu ID ego dan super ego. ID adalah sistem dasar kepribadian yang menerapkan sumber daripada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresi. Yang kedua, ego merupakan aspek psikolog yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Dan yang ketiga, superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dan ego ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian individu dari sejak lahir hingga dewasa terjadi dalam fase. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya yaitu tentang asumsi perilaku bermasalah dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Tingkah laku bermasalah disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu yang bersumber pada dinamika yang tidak efektif antara ID, ego, dan superego. Apa sih ID, ego, dan superego? Yaitu bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego adalah menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Yang kedua, proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, tujuan pendekatan konseling psikoanalisis: membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari sebelumnya menjadi disadari olehnya atau klien tersebut. Sekarang menurut spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang akan mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual.
Selanjutnya, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang depres. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini dia gagal untuk mengatasinya. Selanjutnya tentang peran konselor dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, konselor membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkai kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang kedua, konselor bersikap anonim. Artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli. Yang ketiga, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan, trauma, kegagalan konseli terhadap konselor. Dan yang terakhir, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli tersebut. Deskripsi pendekatan konseling psikoanalisis. Proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau ditata, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian. Menekankan dimensi afektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran. Pemahaman intelektual penting, tetapi yang lebih penting mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri. Langkah-langkah yang ditempuh adalah menciptakan hubungan kerja dengan klien, tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam memungkakan masalahnya dan melakukan transferensi. Tilikan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanaknya. Pengembangan resistensi untuk pemahaman diri, pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi, dan menutup wawancara konseling. Selanjutnya teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Yang kedua, interpretasi. Prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transferensi, penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Yang ketiga, analisis mimpi. Teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Analisis resistensi. Suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Yang terakhir, analisis transferensi. Teknik mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Kelebihan dan kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis. Kelemahannya, yang pertama, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Lalu pendekatan ini tidak terlalu berguna bagi konseli lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan pendekatan ini adalah pria parubaya dan wanita yang tertekan dalam hidupnya. Di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan. Pendekatan ini membutuhkan ketekunan, dan pendekatan ini tidak begitu cocok dengan kebutuhan kebanyakan individu yang mencari konseling profesional. Lalu, kelebihannya adalah pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian-penelitian empiris bersifat heuristik. Pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnosis. Pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan, termasuk histeria. Dan yang terakhir, pendekatan ini menekankan pentingnya tahap perkembangan dan pertumbuhan. Contoh penerapan pendekatan konseling psikoanalisis. Pertama-tama, konselor harus membuat suatu hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Menata proses terapeutik yang demikian dalam konteks pemahaman struktur kepribadian dan psikodinamika memungkinkan konselor merumuskan masalah klien secara yang sesungguhnya. Lalu, sementara klien berbicara, konselor mendengarkan dan memberikan penafsiran yang memadai.
Salah satu fungsi sentral konselor adalah mengajar klien mengenal makna proses ini sehingga klien dapat memperoleh titikan terhadap masalahnya, serta peningkatan kesadarannya terhadap cara-cara mengubah dan mendapatkan kontrol yang lebih rasional terhadap hidupnya. Adapun setiap pertemuan biasanya berlangsung 1 jam. Setelah beberapa pertemuan tatap muka dengan konselor, klien kemudian melakukan kegiatan asosiasi bebas, yaitu klien mengatakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Selama terapi, klien maju melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu pengembangan suatu hubungan dengan analisis, mengalami krisis penyembuhan, mendapatkan tilikan terhadap pengalaman masa lampau yang tidak disadari, pengembangan resistensi untuk memahami diri sendiri, pengembangan hubungan transparansi dengan konselor, bekerja dengan hal-hal yang resistensi dan tertutup, dan mengakhiri terapi. Kita sampai pada kesimpulan bahwasanya psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Kepribadian manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu id, ego, dan superego. Dalam pandangan psikoanalisis, tujuan konseling agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Ada 5 teknik dasar dalam konseling psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Been a minute since I heard you wanna stay as friends. I learned from